Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai percabangan. Nah, sebenarnya percabangan itu ada banyak ya teman-teman. Cuman di video ini kita hanya akan fokus dulu untuk membahas mengenai if statement. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita pengenalan mengenai percabangan ya. Jadi biasanya percabangan itu digunakan untuk melakukan pengujian gitu. Untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak gitu. Jadi kita di sini ada punya kondisi gitu ya. Jadi kondisinya nanti akan dijalankan atau tidak kayak gitu. Nah, terus di sini juga pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi di sini akan memilih gitu alternatif yang ini atau yang ini yang akan dijalankan. Kayak gitu. Nah, pengujian ini didasarkan kepada pernyataan boolean, true atau false. Biasanya kalau misalkan dia bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah blok yang ini. Kenapa? Karena di sini bernilai ya gitu. Kalau true itu artinya ya, maka dia akan menjalankan blok yang ini. Sedangkan kalau misalkan nanti nilainya itu false, maka dia akan menjalankan blok yang tidak ini. Dia akan menjalankan pernyataan lain yang ini. Atau juga bisa dikombinasikan dengan operator logika. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya operator logika itu ada and, or, not. Nah, XNOR ini belum kita bahas. Oke, kita akan masuk ke macam-macam percabangan. Jadi macam-macam percabangan di sini ada if else, ada if else if, ada percabangan bersarang, ada switch case. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu. Untuk di video ini kita hanya akan fokus untuk membahas percabangan if gitu ya. Nah, jadi percabangan if itu digunakan untuk memutuskan atau mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila sebuah kondisi terpenuhi. Jika tidak, blok pernyataan dapat diabaikan. Jadi kalau misalkan kondisinya itu terpenuhi atau ya, maka blok pernyataan yang ini akan dijalankan. Tapi kalau misalkan hasilnya nanti tidak, maka dia akan langsung aja labas ke selesai. Kayak gitu. Nah, simbol decision atau simbol I di sini itu biasanya digunakan untuk membandingkan suatu kondisi gitu dan bernilai true atau false. Kalau true dia menjalankan yang ini, kalau false dia akan menjalankan bagian yang tidak ini. Kayak gitu. Jadi untuk percabangan if bentuk umumnya adalah ini. If dalam kurung kondisinya apa gitu. Kemudian diikuti dengan tanda buka kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurawal. Nah, di dalam tanda kurawal inilah kita menuliskan statement kayak gitu. Nah, kondisi di sini itu bernilai true atau false, tapi bisa juga berisi operator logika ataupun operator pembanding gitu ya. Oke, coba kita praktekkan aja langsung ke programnya. Oke, di sini saya menggunakan Programmis ya, teman-teman. Oke, langkah pertama, kita coba buat dulu variabel yang bertipe integer dan nama variabelnya saya kasih nama nilai gitu ya. Nilai itu sama dengan misalkan 80 gitu. Titik koma. Nah, kemudian kita bikin if statement-nya. Jadi, kalau jika, if itu kan artinya jika. Jika nilai itu lebih besar atau sama dengan 70 gitu ya. Maka di sini kita menuliskan statement. Tampilkan kamu lulus gitu. Terus di sini end line. Titik koma. Nah, artinya di sini jika nilai itu lebih besar atau sama dengan 70, maka kamu lulus gitu. Nah, coba kita tampilkan ya di sini. Tulisannya kamu lulus kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan ini nilainya itu kurang dari 70, misalkan 60, dia nggak akan menjalankan apa-apa. Nah, coba misalkan saya bikin gini, cout, terus di sini saya bikin program selesai, kemudian titik koma. Oke, kita jalankan. Dia akan langsung menjalankan program selesai gitu. Si if-nya ini dilangkahin sama dia karena di kondisi ini tidak terpenuhi. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya ubah lagi, misalkan 90 gitu. Maka si program selesainya juga akan ikut gitu. Kamu lulus program selesai. Kayak gitu ya. Nah, di sini itu kondisinya bernilai true ya. Bernilai true itu artinya benar gitu karena bernilai boolean. Oke. Oke, mungkin ini aja dulu untuk pengenalan dari if statement. Nah, di video berikutnya kita akan belajar mengenai if else ya, teman-teman. Nanti kita akan lihat bedanya if statement dengan if else statement. Oke, kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.